Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadhil kitabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa madai barakatih wa fikum fi darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalits asyara utawi kiku hadis kang kaping 13. Hadis ke-13. Judulnya Akhawatul Iman wal Islam, persaudaraan dalam iman atau Islam, atau biasanya juga dengan judul Cintai Saudaramu. An Abi Hamzah, cinarito saking Abu Hamzah. Abu Hamzah ini julukan yang langsung diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung memberikan julukan atau biasa disebut asma kunyah yang menggunakan abun, umun, ada Ummu Salamah, Abu Hurairah, Abu Hamzah, itu namanya asma kunyah. Nah, Abu Hamzah ini merupakan asma kunyah yang langsung diberikan oleh Rasulullah. Kepada siapa? An Abi Hamzah Anas bin Malik. Saking sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an. Khadimi Rasulillah, kang dadi khadim. Khadim ki lek dibahasakan pelayan. Pelayane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Anas bin Malik juga termasuk salah satu sahabat yang masyhur. Hadisnya kurang lebih sekitar 2.800-an hadis yang beliau sampaikan dari Anas bin Malik ini. Nah, yang menarik dari sahabat Anas bin Malik adalah beliau ini dijadikan hadiah oleh ibunya. Jadi dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari Makkah ke Madinah, saking cintanya orang-orang Ansor kepada Rasulullah, orang-orang Madinah kepada Rasulullah, itu banyak yang memberikan hadiah ke Rasulullah. Ada yang memberikan hartanya, ada yang memberikan berupa kendaraannya, diberi unta, ada yang memberi pakaian dan lain sebagainya. Itu karena saking cintanya kepada Rasulullah. Lalu datanglah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim itu mendatangi Rasulullah, ya Rasul, karena kecintaan kepadamu banyak yang sudah memberikan hadiah, namun aku tidak memiliki apapun. Nah, aku ingin memberikan satu hadiah kepadamu, yu anakku iki. Jenenge Anas bin Malik. Beliau saat itu berumur 10 tahun. Dijadikan hadiah oleh siapa? Ummu Sulaim. Dididik oleh Ummu Sulaim. Ketika umur berapa? 10 tahun. Nah, Anas bin Malik ini bersama Rasulullah itu juga ketika berumur 10 tahun dan 10 tahun bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah wafat. Berarti Anas bin Malik dipasrahkan oleh ibunya kepada Rasulullah umur 10 tahun.
Lalu Anas bin Malik bersama Rasulullah itu juga 10 tahun. Berarti kemudian Rasulullah meninggal, Anas bin Malik berumur berapa tahun? 20 tahun. Ini Anas bin Malik. Sehingga karena kedekatannya Anas bin Malik dengan Rasulullah, beliau sahabat Anas bin Malik termasuk di antara yang kecipratan berkah doanya Kanjeng Nabi. Ada doa yang sangat masyhur, Allahumma athir malahu wa waladahu wa ta'alla umrohu. Langsung oleh Rasulullah itu, sahabat Anas bin Malik. Allahumma akthir malahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Sehingga Anas bin Malik ini termasuk di antara sahabat Rasulullah yang kaya. Selain Abdurrahman bin Auf. Anas bin Malik termasuk di antara yang kaya, memiliki banyak kebun kurma dan setahun itu dikatakan panen hingga 2 kali. Sahabat Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Juga didoakan anaknya banyak. Sehingga kalau menurut banyak riwayat Anas bin Malik meninggal itu meninggalkan anak cucu sekitar 120-an. Nah, berapa umur beliau? Didoakan juga oleh Rasulullah, wa thala umrohu. Umurnya dipanjangkan. Umurnya di atas 100 tahun beliau wafat. Kalau Rasulullah itu kan zaman Kanjeng Nabi sudah rata-rata 60-an. Nah, ini diberikan umur panjang sampai dengan 100 tahun lebih. Karena doanya Rasulullah. Nah, doa yang terakhir, wa adkhalahul jannah. Agar dimasukkan surganya Allah. Maka husnul kita, hakul yakin beliau sahabat Anas bin Malik pasti masuk surganya Allah. Kenapa? Karena didoakan oleh Rasulullah. Jadi itu menarik itu, Anas bin Malik itu dihadiahkan oleh ibuke. Karena saking demene ibuke karo Kanjeng Nabi, tapi tidak memiliki apapun. Nah, sehingga hadis ini sangat tepat sebenarnya. Hadis ini sangat tepat dengan cerita tadi. Nah, hadisnya pripun? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, la yu'minu, ora sempurna imane sapa ahadukum, salah suwijine nira kabeh. Tidak dikatakan sempurna keimanan seseorang. Nah, bahasanya demikian. Hatta yuhibba, sehingga demen sapa ahad li akhihi marang sedulure ahad ma ing barang yuhibbu kang demen sapa ahad li nafsihi tumrape awak dhewene ahad. Tidak dikatakan sempurna imannya seseorang sehingga dia mau mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Angel kira-kira okay. Mencintai orang lain sama dengan kira-kira kadarnya ketika kita mencintai diri sendiri. Nah, rawahu ngriwayatake hu ing hadits sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Mencintai orang lain sama kadarnya dengan kita mencintai diri sendiri kan lumayan kangelan. Kebiasaan kita itu mencintai orang lain tidak pernah lebih dari mencintai diri kita sendiri. Coba sampean duwe tangga misalkan meh dikei jajan ning sampean barene hajat tahlilan. Kira-kira sing dikekno tanggane luwihane apa mulai mateng dikekno tanggane? Biasane iki nek turahan lemper mau bengi bar tahlilan ngono ya. Sing dikei turahane ya. Kira-kira sampean bar tuku buah ngono. Sing dikei kuwi sing padha kuwi. Iki sing limo apik iki kanggo tanggane, iki kanggo aku dhewe. Sebab padha-padha apik. Kadang sing pilih sing elek-elek. Ya sing rada katoke sing ngene-ngene iki ra legi. Kanggo tanggo kowe, kanggo tanggane wae. Biasane semut ngene iki sesuk bosok biasane. Ngono tangga kecil sekali. Bahwa terkadang kita itu
mencintai orang lain itu jarang bisa sama, apalagi lebih. Wah, padahal nih contoh Ummu Sulaim itu. Mestinya Ummu Sulaim yo sangat cinta kepada anaknya Anas bin Malik. Tapi karena kecintaannya kepada Rasulullah, apa yang paling dicintai itu diberikan kepada Rasulullah. Wah, kaelan. Makanya dalam Al-Quran di awal juz 4 itu kan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan suatu kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, jika kamu itu mau menginfakkan apa-apa yang kamu cintai. Tapi orang wah ke berarti bojoku paling tak senengi tak sedekahke yo ndak. Masa bojomu mbok sedekahke orang yang paling dicintai. Yunda, maksudnya dalam arti hal-hal yang sekiranya masa mah joinan bojo kan ya ora mungkin. Ora bener. Iso di kanca-kancane joinan. Kalau neng pondok kan ngono iku to. Ngerokok siji yo sampean sakmene lho, iki wis anu lho. Regane 2.000 lho, berarti sampai nyedotnya 500 kira 500 2 kali hisapan. Ahli hisab. Wah, ahli hisab, wong ngerokok ahli hisab. Itu kayaknya orang merokok itu paling pemberani. Karena sudah takdirnya. Merokok mukul. Lho, itu takdirnya lho. Tapi kendel. Orang yang paling pemberani kan. Wendel. Terus diperingatkan ya. Rokok membunuhmu, tapi alah. Wendel. Pemberani. Yo wani njaluk barang, wani njaluk to. Kang njaluk rokoknya siji. Itu kan pemberani itu. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ahamiyatuhu, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya hadis ini itu mengumpulkan banyak sekali hikmah dan pelajaran ya, yang saling berkaitan. Misalkan hadis maka nubillahi wa yamil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini kebaikan, mengumpulkan suatu kebaikan. Kanjeng Nabi dawuh, ketika engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Tidak ada pilihan berkata buruk. Orang kok berbicara yang baik, kalau tidak ya silahkan berkata buruk, itu tidak ada. Berkatalah yang baik. Kalau tidak mampu, maka lebih baik diam. Gus Mus kan pernah mengatakan, kalau engkau tidak bisa berbuat kebaikan, yuk jangan berbuat keburukan. Kan ngono aslinya. Ya kan? Kalau tidak bisa berbuat baik, maka jangan berbuat buruk. Yus menengok. Makanya kenapa kok tidurnya orang puasa itu termasuk ibadah? Itu bagi orang yang senang dolan-dolan, sampean senang ndres lebih apik ndres to yo. Lebih apik sampean yo salat, lebih apik yo zikir ning Allah. Wah, turu wae. Ndak, maksudnya itu lebih baik daripada sampean tangi njur gosip, malah dolan-dolan, berbuat yang tidak baik, maka tidur itu lebih baik. Sebenarnya sama dengan ini. Atau kemudian juga ada kemarin contohnya hadis min husni ilamil mar'i tarkuhuma la yakni. Itu juga berkaitan dengan bagaimana kita itu senantiasa berbuat baik. Orang-orang yang sudah jelas melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya pasti akan menciptakan kebaikan bagi orang lain. La ghadab, bukan lebih banyak dakwah jangan marah. Nah, termasuk diantaranya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Termasuk diantara hadis-hadis yang mengumpulkan tentang bagaimana etika-etika kebaikan dalam Islam. Nah,
Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah tamassukul mujtami al-muslim wal mahabbah. Ya. Jadi bagaimana Islam itu betul-betul mengajarkan kasih sayang dan persatuan. Itu Islam banget itu. Bahkan bukan hanya dengan sesama muslim, dengan non muslim pun kita kan juga ada namanya dengan mereka. Nah, istilah ukhuwah Islamiyah, berarti sama-sama orang Islam. Ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah sabangsa senegara, apa kuwabe. Ada ukhuwah basyariyah, sebab kabeh menungso ge ya salah saudara. Wah, itu Islam banget. Kalau ada Islam kok anti dengan non muslim, apalagi sampai dengan memusuhi mereka, padahal mereka tidak memusuhi kita. Wah, itu berarti belum bisa kembali kepada khitoh dari Islam. Khitohnya Islam itu adalah berpegang teguh kasih sayang kepada persatuan. Contohnya ya hadis-hadis yang saya sebutkan di atas tadi. Itu menenangkan. Ajaran Islam itu jelas adalah ajaran yang tidak menciptakan keburukan. Kemudian yang kedua adalah al-imanul kamil. Ya, al-imanul kamil. Maksudnya al-imanul kamil adalah tadi hadis yang disebutkan la yu'minu itu maknanya adalah al-imanul kamil. Jadi tidak sempurna iman seseorang. Pemaknanya kan demikian pemaknaannya. Ya, bukan dikatakan tidak beriman seseorang, bukan. Tapi la yu'minu ahadukum dimaknai tidak sempurna iman seseorang. Nah, cara membahas seperti itu. Bukan kemudian orang yang tidak mampu mencintai saudaranya sama dengan kita mencintai diri sendiri adalah bukan orang yang beriman. Ya salah cara mengartikan. Kurang tepat. Tidak sempurna bahasanya. La yu'minu ahadukum al-imanul kamil. Cara membahasakan demikian. Di banyak hadis juga demikian. Nah, untuk bisa mencapai kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman, itu ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan rata-rata itu berkaitan dengan adab, berkaitan dengan etika. Misalkan ada satu hadis mengatakan, ya, man ahabba ayyuzziha 'anin nar wal jannah wal aniyatu wa mu'minillah wal yaumil akhir wa ya'ti ilan nasi alladzi yuhibbu ayyuta ilaih. Ini hadis, contoh hadis. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan ingin didekatkan dengan surga, hendaklah dia mati dalam keadaan iman kepada Allah dan hari akhir, mendatangi orang yang suka didatangi. Al-Quran kan juga jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Itu dijaga betul. Dijaga betul. Bagaimana keimanan yang ada dalam diri kita. Ya, al-iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus. Tapi kalau iman, kalau ilmu itu diberikan keilmuan, itu bedanya ilmu itu. Ilmu semakin diberikan itu semakin tambah. Beda dengan harta. Harta itu semakin sampai belanjakan ya habis. Sampean punya uang 10.000 dibelanjakan kan ya habis. Kecuali dibelanjakan di jalan Allah, itu beda lagi. Ya,
ya, dibelanjakan oleh Allah dalam arti disedekahkan, wah itu malah bisa nanti bercabang-cabang. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana at-tanafus fil khair min kamalil iman. Ya. Jadi di antara tanda kesempurnaan iman seseorang, ya, adalah dia orang-orang yang senantiasa hidupnya itu diliputi dengan kebaikan. Diliputi dengan kebaikan. Laisa minna qasal iman wala minal hasad. Ayatlubul muslim minallah ayyamuna alaih bimithlil fadail al-ukhrawiyah allati faqahu biha ghairuh wa yajtahidu ayyulhiqahu fiha bal dzalika min kamalil iman. Jadi apapun yang sifatnya ukhrawiyah, sifatnya ukhrawi, itu pasti baik. Titirannya gampang. Wis angger awake dhewe iki mendahulukan sesuatu yang sifatnya ukhrawiyah, tujuan ukhrawiyah, itu pasti nanti akan menjadi orang yang baik. Itu jelas. Makanya dalam Al-Qur'an surah Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu yang didahulukan. Ya, akhirat dahulukan, baru kemudian dunia. Jangan dibalik-balik. Dunianya yang dipentingkan, tapi akhiratnya justru malah tidak. Ya karena akhirat itu sifatnya ghaib. Makanya kesemangatan kita untuk menggapai akhirat itu tidak semaksimal kesemangatan ketika menggapai keuntungan dunia. Wah itu sudah rumus itu. Wah, sampean misalkan diberikan iming-iming bekerja 5 juta rupiah, langsung semangat karena keuntungannya itu sudah bisa diprediksi dan keuntungannya itu terlihat. Makanya hadisnya itu kan jelas. Jika seseorang itu tahu bagaimana pahala berjamaah sholat isya, berjamaah sholat subuh, maka niscaya semua orang itu akan pergi ke masjid berjamaah sekalipun dengan cara merangkak. Itu kalau cara ganjaran itu diwujudkan yang Gusti Allah. Tapi itu tadi itu justru ujian kita itu. Kita itu untuk mengimani yang gaib. Pahala itu kan kamu sekian nanti dengan nanti kamu bekerja kamu sekian kan itu jelas. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya ukhrawi itu jelas dan pasti namun gaib. Sehingga kemudian kesemangatan kita, motivasi kita untuk menggapainya itu terkadang terkesan ogahan karena tidak terlihat. Sampai lek ngerti pahalane majelis ilmu ngene iki, wah semangat atur apa-apa nang majelis ilmu. Wah, semangat ngaji, semangat maca Quran. Walah. Semangat zikir. Semangat salat sunnah. Semangat qiyamul lail. Wah, itu kalau sampean tahu wujud pahalanya mesti mati-matian akan digapai. Tapi kita tidak pernah tahu itu. Tidak tahu dalam arti wujudnya itu seperti apa. Makanya kemudian kesempatan kita itu lebih minim dibandingkan dengan kesemangatan ketika kita mencari sesuatu yang sifatnya duniawi. Kita bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.